Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi bahagia. Semoga juga keluarga kalian di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Terbebas dari penyakit COVID, ya, dari pandemi COVID ini. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi ekonomi. Kelas 9 untuk semester ganjil. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui literasi materi dan pengamatan gambar, pendekatan saintifik, model discovery learning, metode diskusi dan penugasan, serta presentasi, peserta didik dapat pertama, mengidentifikasi dampak globalisasi ekonomi dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan benar. Kedua, dapat mendeskripsikan upaya mengatasi dampak globalisasi ekonomi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan benar. Ketiga, menyajikan hasil diskusi tentang upaya menghadapi dampak globalisasi ekonomi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dengan percaya diri. Nah, sebelum kita melanjutkan, apa itu globalisasi ekonomi? Ada baiknya kita lihat video berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melihat bagaimana rumah makan atau resto makanan cepat saji di seluruh dunia, ya. Jumlahnya demikian banyaknya dan menyebar ke seluruh dunia. Siapa di antara kalian yang sudah pernah makan di rumah makan cepat saji? Pasti semua sudah, ya. Tahukah kalian dari 10 rumah makan atau resto makanan cepat saji itu bukan berasal dari Indonesia. Dari 10 yang terkenal tadi bukan berasal dari Indonesia. Mereka berasal dari luar Indonesia, ya. Nah, rumah makan cepat saji ini salah satu bukti adanya globalisasi ekonomi yang cukup dekat dengan kehidupan kalian, ya. Baik anak-anakku sekalian, jadi globalisasi ekonomi itu apa? Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Ya, contohnya pasar bebas Asia Tenggara. Kemudian, globalisasi dalam bidang ekonomi mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produksi dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja menjadi keuntungan, juga bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Mari kita lihat dampak globalisasi ekonomi.
dampak positif. Pertama, globalisasi ekonomi dapat memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Kedua, mudah mendapatkan barang-barang impor dengan harga terjangkau. Kalian bisa lihat, sekarang mudah sekali kalian mendapatkan barang-barang impor yang kalian sukai. Dan tentu dengan harga terjangkau dibandingkan kalian pergi ke tempat asal atau tempat produksi barang tersebut, ya. Nomor 3, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investor dari luar negeri. Keempat, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Kedua, memicu konsumerisme dan gaya hidup tidak hemat di kalangan masyarakat. Ketiga, masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. Keempat, matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Lalu bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi ekonomi? Yang pertama, kita, bangsa Indonesia, harus mampu memproduksi produk-produk yang baik, yang berkualitas, dan memiliki daya saing yang tinggi dengan produk-produk yang dihasilkan atau didatangkan dari luar negeri. Sehingga kita dengan bangga dan senang membeli produk-produk buatan Indonesia. Kedua, karena produk-produknya berkualitas, maka kita wajib membeli produk dalam negeri. Kita dahulukan dan kita utamakan membeli produk dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, maka kalian sudah membantu perekonomian negara Indonesia. Yang ketiga, mengurangi hutang dari luar negeri. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sekolah, workshop, dan sebagainya. Demikian materi kita tentang globalisasi ekonomi hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa belajar lagi dari sumber-sumber yang lain. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.